sebagai warga di sana gitu ya, dia menyaksikan tingkah laku mereka, dia melihat perilaku gitu ya dari orang-orang aneh yang dianggap oleh kaisar gitu ya. Hingga akhirnya hanya bukan seperti kasih dunia. Tolong kami Tuhan supaya di tengah kelelahan kami beraktivitas sepanjang hari, kami boleh tinggal diam di bawah kaki Tuhan. Kami boleh menyiapkan diri kami dengan baik dalam pertolongan Tuhan, sehingga hati kami, pikiran kami tertuju kepadamu. Dan biar Tuhan sendiri yang boleh berkata-kata tengah-tengah umat Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat 1 sampai 5. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang kelima. Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 berbunyi demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh membaca dan menjadikannya sebagai pegangan dalam hidup kita hari lepas. Ada sebuah peribahasa dan saya rasa semua orang hafal peribahasa ini ya. Tak kenal maka tak kenal maka tak sayang, atau yang saya suka singkat jadi tatayang ya. Tatayang, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu ya. Karena ini merupakan perjumpaan pertama rasanya dengan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Deborah Rahelina Stefani Simanjuntak. Ada yang udah hafal namanya? Namanya panjang ya, karena kalau bikin nama gratis ya. Jadi nama saya Deborah Rahelina Stefani Simanjuntak. Saya biasa dipanggil Deborah atau Debbie. Saat ini saya melayani di GKI Perniagaan. Ada yang pernah ke GKI Perniagaan selain Cina Vita? Oh iya, selain Ibu juga. Itu ada. Ibu suka itu ya, ketemu di sana juga. Ada yang udah pernah ke Perniagaan? Kalau Bapak Ibu ke daerah Glodok harusnya lewat daerah kami ya, GKI Perniagaan. Salam dari Majelis Jemaat buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di GKI. Rontak terhadap orang tua dan nggak tahu terima kasih dan seterusnya. Hal yang menarik adalah ketika dikatakan ada keadaan yang sukar, ini semua diawali dengan bagian yang pertama, dituliskan apa? Mencintai dirinya sendiri. Bahwa semua yang dituliskan diawali dengan dosa dasar manusia, yaitu mencintai dirinya sendiri. Atau ini istilah yang kita kenal dengan kata egois, egosentris. Dengan mencintai diri sendiri, yang mau dikatakan adalah dia memuja dirinya sendiri. Dia menjadikan dirinya sebagai tuannya. Dan mereka dari sikap mencintai dirinya sendiri daripada menuruti Allah. Datang ke gereja nggak? Datang. Rajin nggak ikut-ikut kayak gini di seri doa Pentakosta? Rajin, nggak pernah absen. Semuanya ikut. Tapi mereka yang dikatakan apa? Mencintai dirinya sendiri. Jadi apa yang harus dilakuin Bapak Ibu? Sebelum itu saya mau kasih tebak-tebakan. Siapa di sini yang bisa ya mengucapkan 10 macam buah dalam waktu 1 detik? 10 macam buah dalam waktu 1 detik. Ya, apel, pepaya, rujak. Cinok nggak seru. Ya Bapak Ibu, kalau ditanya ya, nih Bapak Ibu tebak-tebakan sama itu ya, cucu-cucu di rumah ya. Siapa yang bisa
menyebutkan 10 macam buah dalam waktu 1 detik, maka jawabannya adalah rujak. Saya udah pernah tes, nggak nyampe 1 detik. Tes ya, di rumah, nggak nyampe 1 detik. Rujak. Karena dalam rujak ada apa aja Bapak Ibu? Diri sendiri. Yaitu apa? 1 kata. 5 huruf. Kasih. Ya, kasih itu kayak rujak. 1 kata dalamnya macam-macam. Perhatikan 1 Korintus 13. Ya, yang kita udah buka berkali-kali dalam seminggu ini ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Siapa di sini yang pernah mencatat pengeluaran anaknya sejak dalam kandungan? Sampai sekarang. Ada? Berapa biaya yang dikeluarkan untuk seorang anak? Dari sejak dalam kandungan sampai sekarang. Nyatet Bapak Ibu? Nggak ada? Nggak ada. Kenapa nggak nyatet? Nggak nyatet. Saking udah banyaknya. Bapak Ibu, kita kalau di pasar nawar aja 1.000 aja tertarikan. Kalau bisa lebih murah. Tapi untuk anak nggak pernah ada yang mencatat pengeluarannya berapa banyak selama itu. Kenapa? Sekali lagi, karena sayang, karena kasih. Karena buat anak semuanya dikasih apa yang dia butuh, sampai akhirnya nggak bisa ngitung lagi. Karena udah jor-joran semua yang dia punya. Ya, karena itu kasih yang bisa melunturkan keegoisan adalah kasih yang sungguh-sungguh dihidupi, membuat orang mau berkorban dan memberikan apa yang dia punya. Maka yang kedua poinnya. Jadi dia bukan perasaan, tapi tindakan. Kita baca bareng-bareng dalam kotak. 1, 2, 3. Kasih menjadi penggerak yang luar biasa sampai dapat mengorbankan dirinya sendiri. Ya. Dia orang Amerika, memang tinggal di Amerika, ya pokoknya hidup di Amerika gitu ya. Dia ini seorang atlet yang terkenal, seorang pelari. Kemudian seperti ada panggilan dalam dirinya gitu ya. Jadi dia suka sekali dengan Indonesia gitu. Dia berkunjung ke Indonesia gitu ya, tapi sudah hanya sekedar berkunjung saja. Kemudian ketika dia berumur 17 tahun ya, dia bertemu dengan seorang anak di Indonesia. Ya, seorang anak yang sudah tidak punya orang tua gitu ya. Hingga akhirnya dia mengangkat anak dari si anak kecil ini gitu ya. Kemudian dengan singkat cerita gitu ya, apa yang si Amanda ini lakukan gitu ya. Dia merasa Tuhan memanggil dia gitu ya. Dia bukan berasal dari keluarga yang Kristen gitu ya, tapi entah kenapa serasa Tuhan memanggil dia untuk dia bisa melayani di Indonesia. Hingga apa yang dilakukan, dia tinggalkan Amerika gitu ya, dia tinggalkan atletnya dia gitu ya, karena dia sangat terkenal gitu ya. Hingga akhirnya dia ke Indonesia, dan apa yang dilakukan di Indonesia, dia membuka panti asuhan di Indonesia gitu ya. Jadi dia dari umur dia 17 sampai saat ini gitu ya, dia kurang lebih mungkin dari 3 bulan lebih gitu ya sebut, dan bukannya tidak dengan pengorbanan, tapi dengan sangat berkorban karena dia tidak punya kenalan di Indonesia, yang umurnya juga masih sangat muda gitu ya, dia juga tidak punya uang gitu ya, tapi Tuhan memberkati dia gitu ya. Saya yakin gitu ya, saya mendengar cerita dia gitu ya, saya yakin pasti bukan karena keinginan dia berlaku seperti itu gitu ya, bukan karena oh ya seperti tadi gitu ya, bukan karena dia mengasihi diri, enggak gitu ya, tapi Tuhan yang menggerakkan dia hingga dia bisa mengasihi anak-anak yang ada di Indonesia, dan hingga dia akhirnya mendirikan panti asuhan. Lakukan kalau kita nggak melayani mulai dari rumah kita, dari keluarga kita. Semua bullshit, kita mau pelayanan di gereja tapi kita tidak mencintai saudara kita. Jadi kakak saya ini adalah wakil kepala sekolah, dia sudah pensiun, dia pegawai negeri. Dia tawarin siapa yang mau boneka, apa cucu, keponakan gitu. Jadi adik saya itu anterin ke rumahnya tuh di Depok. Begitu itu dia antar dari Bekasi, kebayangkan boneka digendong 3 biji sama dia mau dibawa karena kakak saya itu punya cucu. Itu tanda kasih dia. Tapi begitu nyampe di sana, karena kebetulan saya juga ada di Bandung, jadi yang terima adalah suaminya. Suaminya itu bukan menerima, tapi malah memaki-maki. Dan terus dia telepon saya, waktu itu kebenaran kita lagi jalan, dia bilang saya tidak mau terima barang tanpa seizin saya.
Terus istrinya, jadi kakak saya itu dimaki-maki. Saya kaget sekali, itu saya ambil teleponnya, saya bilang, ya udah bang, saya bilang nanti urusannya nanti setelah kita pulang dari Bandung, nanti saya ambil itu boneka itu. Nah pendek cerita, akhirnya saya anterin kakak saya pulang ke Depok. Dan sebelumnya malamnya itu dia masih telepon cari saya. Ingat ya Riz, kamu mesti anterin kakakmu ke Bandung, ke Depok. Saya bilang, ya saya nggak bisa banyak cerita ya. Dan akhirnya gini, ya istilahnya dalam Alkitab ini kasih itu murah hati, kasih itu sabar. Tapi yang satu hal yang saya sungguh menantang saya dan menilai adalah kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Yang membuat saya bergumul berbulan-bulan, itu saya bilang, semua yang saya lakukan, semua yang saya sudah berikan buat kakak saya, buat keluarganya, itu dia bilang, aku sudah menduga pasti kamu akan mengungkit. Sakit hatinya benar-benar saya tuh nggak bisa terima, karena kakak ipar saya itu kerja, itu saya yang masukin kerja yang dan taruhannya adalah jabatan saya. Kita sebenarnya iparan nggak boleh masuk, nggak boleh satu kantor. Akhirnya saya yang berhenti, dia yang masuk gantiin saya. Sampai seperti itu, saya bergumul, kasih sabar, kasih murah hati. Oke, aku udah memberikan semua, bukan cuman, ya aku bukan sombong ya, tapi kalau saya masih tetap menyimpan sakit hati saya sama kakak ipar saya, banyak hal yang sudah saya lakukan buat mereka, dan sampai sekarang kakak saya itu tidak boleh terima telepon saya. Jadi ya itulah, kita ke gereja, kita jadi majelis, tapi perbuatan kita di luar dari gereja itu tidak menyatakan, tidak menggambarkan bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi saya berharap juga kita juga boleh belajar benar-benar melakukan kasih ini sempurna dalam kehidupan kita. Walaupun kita sakit, kasih itu berkorban, oke, sudah berkorban. Kasih itu murah hati, oke, kasih itu murah hati. Tapi ketika kita disakiti, itu sulit untuk kita mengampuninya. Terima kasih untuk saya mengajak kita untuk sama-sama menuliskan gitu ya, dari sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Kita masing-masing secara pribadi ingin mengambil komitmen apa dari tentang kasih yang diajarkan pada hari ini. Menyakiti orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu supaya kami dimampukan untuk belajar bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti. Yang terarah pada sesama, bukan melulu mengasihani diri. Sebab Tuhan mengasihi setiap kita.
tanpa batas. Berpengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan sekarang dan selamanya. Amin. Bapak terima kasih. Thank you.